Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri, tentunya di channel Khairul IMT. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan proyek aplikasi kasir kita. Pada video sebelumnya kita sudah selesai pada tahap pembuatan chart yang akan muncul di menu. Nah, cuman ada sedikit kekurangan di program kita yang kemarin. Sebelum kita memasuki video pembuatan chart di report atau di Crystal Report, kita akan benerin dulu program kita yang kemarin sedikit. Kemarin kita sudah membuatkan chart untuk halaman atau form menu. Hanya saja ketika yang login itu kasir, itu chartnya juga ditampilkan. Nah, itu bisa dikatakan tidak hal yang begitu penting untuk kasir, karena kasir tidak ikut memikirkan strategi atau melihat bagaimana transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, jadi kita akan tampilkan chart ini hanya untuk sebatas admin ataupun untuk pimpinan. Jadi pertama kita akan bikin, nah kemarin kita sudah buat di form menu, kita tampilkan chartnya di menu load. Jadi ketika menu itu load, nggak peduli siapa usernya, dia akan menampilkan chart. Nah, kita akan ubah itu, kita cut, kemudian kita masuk ke form login, kemudian ke sign in. Di sini kemarin kita sudah bikin hak akses dari user. Nah, jadi kita lihat, nah ini level 1 ini admin, level 2 ini kasir. Berarti kita letakkan saja di sini. Ini yang Mi, kita ganti menjadi F menu. Karena tempat menampilkannya bukan di form login tapi di form menu. Kemudian kita tampilkan juga di pimpinan di sini, kita rubah lagi F menu. Nah, kemudian agar form halaman pertama kali muncul di kasir tidak kosong-kosong amat, jadi kita bikin juga di sini untuk kasir, cuman yang kita tampilkan bukan chart tapi F penjualan. Nah, kita ubah yang ini menjadi F menu. Oke, nah jadi nanti ketika kasir login, dia tidak perlu ada chart di aplikasinya, cukup langsung tampilkan form penjualannya. Nah, tapi ketika yang login itu adalah admin, maka chart itu akan ditampilkan. Kita coba. Sign in. Nah, ini chart ini akan ditampilkan. Nah, segitu saja untuk perbaikan program kita. Mungkin untuk besok ada perbaikan lagi, kita akan share lagi. Jadi jangan lupa di subscribe dulu. Oke, sekarang kita akan bikin chart di Crystal Report. Caranya adalah seperti biasa, sebelum kita bikin Crystal Report, yang kita bikin duluan adalah datasetnya. Kita akan bikin dataset untuk chart. Jadi kita bikin data tabel, namanya adalah chart. Oke, kita butuh dua. Apa itu dua? Yang pertama kita butuh penjualan, kemudian satu lagi kita butuh bulan. Oke, setelah itu kita akan bikin Crystal Reportnya. Kita klik kanan, kemudian add new item, reporting, kemudian kita bikin CR chart. Oke. Nah, di sini akan kita tampilkan aja dulu. Kita pakai yang F chart. Yang chart ini masukkan, next, masukkan semua, finish. Nah, dia akan tampil seperti ini, tapi ini kita cuekin dulu, kita hapus saja. Nah, kemudian kita akan bikin judulnya. Kita ambil saja di laporan harian kita yang kemarin. Ini untuk judul. Jadi kalau yang nyari tutor untuk chart Crystal Report ini nggak perlu diikuti dulu. Kita letakkan di sini. Kita blok lagi, geser ke atas. Nah, udah. Kita kecilkan dulu. Kemudian kita akan bikin judulnya. Copy. Kita akan letakkan di sini.
Oke, kemudian kita geser ke atas. Ini juga kita geser. Kita nggak butuh detail karena kita nggak akan menampilkan chartnya berulang. Kita geser yang report footer karena chart akan kita bikin atau kita posisikan di report footer. Oke, sekarang kita masukkan chartnya, klik kanan, insert, kemudian chart, kemudian kita letakkan di sini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Jadi untuk sumbu X-nya, apa yang akan kita tampil? Kita tampilkan bulan. Kemudian untuk sumbu Y-nya, kita tampilkan penjualan. Oke, kita klik OK. Ini belum akan tampil karena tipe data kita seperti yang kita bahas di video kemarin itu masih string. Ya, semua data yang ditampilkan di dataset itu sifatnya string. Jadi kita rubah dulu ke dataset, kita rubah penjualan, kemudian kita rubah data tab-nya menjadi integer 32 boleh, 64 boleh. Kita pakai 32 aja, kita save. Kemudian kita masuk lagi ke report, ke chart. Kita verify dulu. Verify. Oke. 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 Kita klik kanan lagi, insert, chart. Kita letakkan di sini. Kemudian bulan kita masukkan ke sini, penjualan kita masukkan ke sini. Nah, dia udah jadi sub. Kalau udah, kita klik OK. Kita besarkan. Nah, udah. Jadi ini dulu kita akan tampilkan untuk datanya di sini. Jadi kita akan bikin sebuah menu lagi di sini, kemudian laporan penjualan, kemudian laporan penjualan, laporan grafik penjualan. Nah, di sini kita akan bikin sebuah form. Jadi kita klik kanan lagi, add, kemudian kita bikin Windows Form, namanya adalah FLAP chart. Ini gunanya adalah untuk memilih tahunnya. Jadi kita masuk saja atau kita ambil saja ini, copy, kemudian kita masuk FLAP chart, kita pastekan di sini. Ini kita hapus. Ini kita ganti menjadi text box. Jadi kita di sini butuh text box. Nah, fontnya kita copy saja dari yang ini. Kita Ctrl A, copy, kemudian kita pastekan di sini. Ctrl A, paste. Nah, di sini nanti akan diinput tahunnya. Kita masuk ke teks, kita ganti, pilih tahun. Oke, cukup ini saja. Kemudian jangan lupa Windows tab-nya, Windows position-nya kita ganti menjadi center screen, simpan, kemudian kita ke F menu, kita double klik, kemudian kita FLAP chart, titik show. Kita coba dulu, sign in, laporan penjualan. Nah, kita masukkan tahunnya di sini, baru cetak laporan. Oke, untuk codingannya yang di FLAP chart kita pakai saja FLAP barang masuk. Bukan, FLAP penjualan deh. Kita copy saja yang ini. Kemudian kita masukkan FLAP chart, double klik, paste. Nah, ini kita ganti menjadi CR chart. Nah, ini udah, kita hapus ini. Nah, kemudian kita hapus juga yang ini. Berarti ini text box 1
titik teks. Kita bikin di sini tahun. Kedua. Nah, udah. Sekarang kita akan laporan grafik. Ya, sekarang kita akan bikin query-nya. Query penjualan. Nah, kemarin sebenarnya kita udah bikin, tapi kita bikin lagi nggak apa-apa. Jadi kita masukkan di sini select sum jumlah jual. Ya, ini penjualan, ini ada jual total, jual total as penjualan, koma, kita akan ambil bulan dari TGL jual as bulan, from penjualan group by month TGL jual. Nah, kita bikin query seperti ini kemarin. Nah, ini udah tampil. Hanya saja untuk Crystal Report ini kita akan tampilkan nama bulannya. Nah, jadi di sini, nah ini bulan ini kita akan bikin nama bulannya di sini. Kita bikin di sini, bikin kosong dulu. If buka kurung month TGL jual ini sama dengan 1, maka kita akan bikin dia Januari, Jan aja ya biar muat. Kemudian untuk keduanya if kita bikin lagi, kita copy ini aja, kita kopinya dari sini sampai ke sini, copy paste. Nah, ini kita ganti menjadi Feb, paste lagi. Berarti ini kalau dia 3, ini jangan lupa tadi 2, ini Mar, kemudian kita tambah lagi ini 4, berarti April, kemudian jika ini 5 berarti ini apa, Mei, tambah lagi jika dia 6 maka adalah Jun, tambah lagi jika dia 7 maka dia adalah Jul, tambah lagi jika dia 8 Agustus. Nah, tambah lagi jika dia 9 maka dia adalah Sep, kemudian jika dia 10 dia adalah apa lagi, Oktober, kemudian jika dia 11 maka dia adalah Nov, kemudian jika dia 12 jangan deh, jangan 12, ini langsung saja kita bikin begini, berarti dia adalah Desember. Kemudian kita tutup sebanyak bulannya. Oke, ini coba tutupnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita coba jalankan. Nah, ini udah tampil ya. Nah, udah. Nanti where-nya kita bikin nanti. Kita copy dulu. Copy. Kemudian kita masukkan di sini. Push. Paste. Harusnya di sini kita jangan pakai kutip 2 karena di sini kita sudah pakai kutip 2. Jadi kita Ctrl H saja, kita ganti titik 2 kutip 2 dengan kutip 1. Nah, udah kan? Kalau kita jalankan dia sama aja.
Kemudian kita copy lagi, kita pastekan lagi. Nah, bisa dia kan. Nah, kemudian kita akan bikin di sini where here tgl jual sama dengan kutip 1 kutip 2 dan kutip 2 dan lagi kutip 2 kutip 1. Kita bikin di sini txt text box 1 titik text. Oke, sekarang kita coba. Ini laporan grafik kita bikin 2022, kita laporan. Oke, ada error dikarenakan kita belum copy. Mana dia? Yang ini. Copy dulu. Kemudian kita letakkan di bawah chart. Paste di sini, letakkan di sini aja. Geser ke sudut. Oke, sekarang kita coba lagi. Sign in, laporan grafik 2022. Nah, dia udah tampil ya. Jadi dia mulai tampil. Oke, ini dia nggak urut ya. Jadi kita akan urutkan. Oke, kita tutup dulu. Kita urutkan di sini. Order by bulan. Oh, jangan bulan deh. Month tgl jual ASC. Kita copy dulu. Kita pindahkan ke F penjualan, F chart. Kita pindahkan di sini. Paste. Kita masuk ke share chart. Kemudian klik kanan. Kita ke chart expert, data. Kita urutkan in original order aja. Oke. Kita coba lagi. Sign in. Nah, ini sudah tampil sebagaimana mestinya. Ini udah bulannya ini udah bagus sedikit. Nah, sekarang kita akan modif chart kita ini. Kas dulu. Nah, kita akan buat judulnya ini dulu. Klik kanan. Kemudian chart option, titles. Nah, kita akan bikin judulnya laporan penjualan. Kita bikin aja di sini grafik penjualan. Kemudian grup title-nya ini yang di bawah sini. Jadi kita bikin aja bulan. Kemudian data title-nya ini adalah total penjualan. Oke. Nah, udah berubah, udah lebih rapi ya. Nah, sekarang kita akan masukkan datanya di sini. Jadi kita lihat di sini, klik kanan, kemudian kita chart expert, kemudian kita ke option. Nah, ini kita akan show label. Oh, bukan show label, show value. Nah, value-nya ini kita akan bikin per berapa. Jadi kita bikin misalnya 1 ya, biasa ya. 1. Kemudian kita akan Nah, ini udah tampil di sini. Nah, cuman ini tampilnya
di tengah, kita maunya di atas, klik kanan lagi, kemudian kita masuk ke chart option, kemudian general, kemudian kita masuk data label sini. Nah, data label ini kita masukkan yang osen maksimum. Nah, udah tampil di atas ini ya, kemudian oke. Nah, datanya udah tampil, kita coba jalankan dulu, sign in. Laporan. Nah, ini udah tampil nih ya, udah ada datanya begini. Nah, ini udah bagus. Nah, cuman data ini akan kita tampilkan dalam bentuk ribuan aja. Jadi kita close dulu, kemudian ke chart, klik kanan, kemudian chart option, ke general, kemudian kita ke number. Nah, jadi kita akan bikin datanya per seribuan aja ya, seribuan aja. Oke. Nah, kemudian kita coba jalankan dulu, sign in, laporan grafik penjualan 2022, kita laporan. Nah, ini jadi dia cuman 150.000, tapi ini tadi berkoma kan. Coba kita tambahkan komanya, klik kanan, chart option, general, kemudian ke data label, kemudian ke number. Nah, ini kita bikin desimalnya 1 aja. Oke, sekarang kita jalankan lagi, laporan grafik penjualan. Nah, ini udah 1,5 ya. Jadi datanya dalam bentuk ribuan. Oke ya. Nah, ini udah. Jadi datanya udah pas, laporan grafik penjualan tahun 2022. Nah, ini bulannya. Jadi bulan Januari sampai Desember. Nah, ini total penjualannya. Jadi Januari dia jual 15.000, ini 1,5 ribu, 17,5 ribu ya. Jadi datanya ditampilkan dalam bentuk ribuan, atau kalau mau nanti bisa million atau dalam bentuk jutaan. Oke, sekian saja video kali ini, silahkan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.